Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga kita dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang pegging unit. Ya. Ini yang D1 dari beginner challenge yang dasar. Ini yang dasar ya. Dari bagian D1 pegging unit. Control the pegging unit in a restaurant. Oke, kita langsung saja. Ini dari software Mitsubishi, digunakan untuk mata pelajaran sistem kontrol dan terprogram untuk kompetensi keahlian teknik otomasi industri. Nah, kasusnya seperti ini. Jadi di layar kalian terdapat suatu ruangan, ya, persisnya ruangan di dalam sebuah restoran. Saya perkenalkan yang nomor 1, ini adalah jenis push button atau jenis sensor dengan alamat adalah X0. Jadi ada 2 buah meja, tiap meja akan ditempati oleh 1 orang, bisa 2 orang. Meja yang kedua juga sama, bisa digunakan untuk 1 orang ataupun 2 orang. Di meja 2, ini terdapat push button ataupun sensor dengan alamat adalah X1. Dan yang atas, atau call, pemanggil, dengan output Y0, dia berupa lampu, dan ini berupa Y1, alamatnya Y1 dengan output lampu 2. Nah, ini yang ada pada ruangan restoran. Nah, di dapur atau di kitchen, para koki akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dipesan oleh customer, oleh pelanggan di sini. Nah, saat customer ini duduk, kemudian pelayan akan memberikan menu. Sambil contoh, ada customer duduk, pelayan akan memberikan menu, kemudian ditinggal oleh pelayannya. Nah, customer 1 akan menekan angka 1 ini, push button ini, manakala dia telah selesai memilih menu yang dia inginkan. Sehingga pada saat dia menekan 1, maka Y0 atau yang call 1 ini dia akan menyala dan terkunci. Jadi ada 2 orang tamu di sini. Tamu yang pertama, misalkan dia sudah selesai memilih menu, dia menekan tombol 1, maka si call 1 ini dia akan menyala. Kemudian pelanggan yang kedua, dia juga akan menekan 2 manakala dia selesai memilih menu yang dia inginkan, maka Y1 ini akan menyala atau call 2 ini akan menyala. Ya. Nah, jika dua-duanya ini menyala, maka operation panel yang ada pada dapur dengan ketentuan Y20 ini akan menyala. Ini sebagai indikator bahwa 2 orang customer ini sudah memilih menu. Oke, jadi nanti akan ada pelayan yang datang bahwa dia sudah memilih menu. Nah, selama makanan belum diantarkan, posisi Y0 dan Y1 masih tetap menyala dan Y20 ini tetap menyala. Nah, ketika semua makanan sudah diberikan, baru sang koki memencet atau menekan tombol PB1 sebagai bukti bahwa makanan telah diantarkan dengan indikator Y0 ini mati, Y1 juga mati, dan Y20 ini mati.
Oke, itu adalah kasus yang ada pada restoran. Nah, lantas bagaimana cara pembuatan ladder diagramnya? Oke, kita edit ladder diagramnya, ya. Di sini di bawah ada normally open, kita bisa memilih F5, normally open, normally close, dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu P, F, P+, dan F+ nanti. Ya, kita gunakan normally open sebagai inputnya dengan alamat adalah X0. Ya, jadi saat X0-nya ini ditekan, apa yang nyala? Yang nyala adalah Y0. Berarti dia output F7-nya ini adalah Y0. Nah, ladder diagram ini yang di atas ini hanya ketika X0 ditekan, ya, Y0 nyala. Tapi kalau X0-nya dilepas, Y0 juga akan mati. Nah, bagaimana agar Y0-nya ini tetap nyala meskipun X0-nya ini sudah dilepas? Oke, kita pergunakan teknik penguncian, yaitu dengan mengunci Y0-nya. Oke, kita paralelkan output menjadi input kembali. Kita paralelkan. Nah, X0, Y0, Y0. Jadi Y0 yang ada di sini kita masukkan sebagai input kembali. Jadi ketika X0-nya ini bernilai normally close, bernilai 1, normally close, dia akan menyalakan Y0. Selama Y0-nya ini menyala, ini akan bernilai 1 juga, atau normally close. Meskipun X0-nya ini adalah normally open atau dilepas. Nah, bagaimana agar ini bisa mati? Nah, seperti tadi kasusnya, bahwa Y0 itu akan mati kalau yang ada di dapur menekan PB1. Nah, alamatnya berapa? Alamatnya adalah X20. Oke, kita gunakan normally open apa normally close? Iya, betul sekali, normally close. X20. Kenapa normally close? Ya, selama dia belum ditekan, dia akan menghubungkan terus ke Y0. Begitu juga dengan meja yang nomor 2. Oke, kita buat meja yang nomor 2. Alamatnya itu adalah X1. Kemudian kita pergunakan Y-nya adalah Y1. Nah, Y1-nya kita kunci dengan memparalelkan antara X1 dengan Y1. Kita paralelkan. Oke. Kemudian di sini untuk mematikannya adalah dengan menggunakan normally close sama seperti yang di atas, X20. Nah, lantas bagaimana agar Y20 ini menyala, agar si PL1 ini menyala? Syarat PL1 menyala ketika Y0 menyala dan Y1 menyala. Maka Y0 ini kita serikan dengan Y1. Y0 ini kita serikan dengan Y1 dengan outputnya adalah Y20. Nah, kalau Y0-nya nyala, Y1-nya nyala, maka Y20 akan nyala. Tapi kalau salah satunya hanya menyala, salah satunya nyala, satunya lagi mati, maka Y20 belum menyala. Ya. Jadi ini kalau salah satunya ada yang mati, ya Y20 tidak akan menyala. Itu berarti pemesanan belum selesai. Nah, ini hanya untuk meja yang double ya. Ini berlaku untuk meja yang double dengan 2 input PB1 dan PB2. Nah, ini tidak akan bisa mematikan kalau kita tidak membuat pematinya.
Siapa pematinya? Yaitu X20. Ya, betul sekali X20. Nah, sudah seperti ini. Apakah sudah selesai? Ya, tentu saja sangat mudah sekali. Ini sudah selesai sesuai dengan kasus yang tadi. Ya, kita convert dulu. Oke, kita write to PLC. Kita coba. Saat customer 1 menekan 1, oke, dia menyala dan terkunci. Ini lihat nih, dia akan terkunci. Nah, Y20 tidak akan menyala. Kenapa? Karena ini masih normally open. Karena Y1 masih normally open. Ketika PB2-nya ini ditekan, oke. Nah, ini di ruang kitchen atau di dapur itu sudah ada indikator bahwa customer ini sudah memilih menunya dan siap untuk memesan. Nah, ini akan menyala terus manakala hidangan makanan belum disajikan ke customer. Nah, kalau customer ini sudah dihidangkan makanannya, maka yang di kitchen tinggal dimatikan saja. Klik dan mati semuanya. Bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? Iya. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh komen di bawah dan jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe dan like-nya demi majunya pendidikan Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Next time kita akan bahas tentang materi selanjutnya masih dari Mitsubishi. Sekian, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.